papan besar untuk menuliskan pekerjaan dari setiap karyawan ya. Mereka sudah mengerjakan berapa paket, sudah cuci berapa paket. Kita bisa lihat datanya di sini. Kemudian di sini juga kita tempelkan adalah schedule kerja ya, schedule kerja dari karyawan. Jadi absensi karyawan setiap harinya, bahwa dia masuk shift pagi atau shift siang ada di sini. Nah, di belakang sini adalah ruangan untuk karyawan ya, untuk karyawan makan. Ini adalah rak untuk karyawan menyimpan barang-barangnya. Kemudian juga di sini ada komputer dan tempat meletakkan aqua ya, minuman. Komputer untuk karyawan belajar. Ini ada dispenser. Kemudian Anda juga harus menyediakan ya tempat sampah supaya ruangan bersih. Buat tempat sampah yang besar ya, jangan yang kecil. Ini ada tempat, di sini ada tempat untuk meletakkan pemutih dan deterjen, sikat yang gunanya untuk mencuci pakaian yang tidak bisa dicuci dengan mesin cuci ya. Jadi harus hand wash. Dan kita gunakan kamar mandi di bawah ya, Anda bisa lihat di sini. Ruangannya tidak perlu besar ya, secukupnya. Kita gunakan untuk mencuci pakaian-pakaian yang hanya bisa dicuci dengan tangan atau pakaian-pakaian yang luntur. Baiklah, ke belakang lagi, Anda harus siapkan gudang ya, gudang tempat penyimpanan barang-barang Anda seperti plastik ya, plastik, kemudian solatip, kemudian Anda sip deterjen ya, softener. Dan untuk penanganan, untuk mengetahui barang yang masuk dan yang keluar, Anda buatkan kartu stok barang ya. Anda bisa lihat di sini kartu stok barang ya. Di sini ada tanggalnya, tanggal masuk ada berapa, keluarnya ada berapa. Kemudian kalau retur ada berapa, saldonya, sisanya. Jadi pada akhir saldo Anda bisa lihat berapa jumlah plastik yang ada, atau softener atau deterjen, dan keterangannya. Setiap barang ada kartu stoknya. Anda tidak perlu memakai lemari seperti ini, Anda bisa gunakan gudang juga. Dan Anda juga siapkan alat pemadam kebakaran ya, bila terjadi sesuatu. Anda sudah siap. Baiklah, kita akan lihat di atas tempat jemuran pakaian yang perlu Anda punya kalau Anda ingin membuka laundry kiloan. Baiklah, kita ke atas. Baiklah pemirsa, sekarang kita sudah berada di lantai 4 ya, tempat kami menjemur item-item cucian yang tidak bisa dikeringkan di mesin pengering. Contohnya seperti bed cover yang ada talinya ya, itu mau nggak mau kita jemur ya di atas. Tapi kita tidak langsung kena matahari karena kita membangun atap ya dari asbes. Dan juga dalam membuat jemuran ini tidak sembarangan ya. Kita menggunakan kayu yang dilapisi dengan pipa peralon putih ini ya. Jadi terjaga kebersihannya. Dan kenapa harus pipa peralon bulat ini? Supaya ketika bed cover atau spray dijemur di atasnya, kainnya tidak patah ya, tidak membuat lekukan. Dan juga kita menyiapkan tempat untuk meletakkan capit ya, untuk meletakkan jepitan jemuran. Baiklah, saya akan menunjukkan tempat penampungan air kita. Jadi ini adalah toran. Kita menggunakan 2 toran ukuran 1100 liter ya. Jadi air pump dari lantai 1, dari tempat penampungan di lantai 1
kita tarik ke atas, kemudian dari atas kita alirkan ke mesin cuci ya. Jadi secara otomatis. Kemudian di sini kita gunakan untuk mencuci karpet. Baiklah pemirsa, jadi demikianlah penjelasan saya bagaimana Anda atau apa saja yang Anda perlu persiapkan sebelum Anda memulai bisnis laundry. Saya harap gambaran yang saya jelaskan ini akan membuat Anda jelas bahwa tempat seperti apa ya, mesin-mesinnya bagaimana, cara instalasinya bagaimana, sehingga Anda bisa mulai laundry kiloan dengan secara benar ya, tidak coba-coba lagi dan tidak error dan tidak trial dan error. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terima kasih. Baiklah pemirsa, tambahan dari saya. Anda perlu juga kamera ya, yang Anda letakkan di sini. Satu, tujuannya untuk Anda memantau kasir Anda, kemudian memantau customer Anda yang datang. Juga Anda bisa memantau peralatan-peralatan Anda bila terjadi kehilangan. Kamera yang Anda perlu gunakan adalah kamera yang punya alat perekam ya, selama 10 hari sehingga Anda bisa setel ulang. Jadi Anda tempel di sini mengarah ke kasir dan ke depan pintu, karena suatu waktu juga bila terjadi customer salah ambil pakaiannya, Anda tahu siapa yang mengambil pakaiannya. Yang kedua, Anda perlu taruh kamera juga di sisi bagian dalam ya. Anda bisa lihat di atas ini ya. Di atas ini adalah kamera untuk menyantar ke pakaian Anda, pakaian Anda yang sudah selesai dan berangkat Anda. Bisa Anda lihat di sini ya. Di sini ada banyak paket pakaian yang telah selesai dikeringkan untuk disetrika. Suatu kali bila terjadi kehilangan Anda bisa tahu. Kemudian ada juga kamera di sebelah atas itu ya, yang mengambil gambar ke arah meja setrika ya. Jadi Anda bisa memantau pekerjaan tim Anda. Anda pakai 3 kamera cukup, tergantung keperluan tempat Anda. Nah, terakhir dari saya, Anda bisa lihat situasi bagian washer sedang mencuci ya. Jadi ketika mesin sedang mencuci, Anda bisa menyiapkan pakaian-pakaian yang telah Anda pisahkan atau Anda ingin cuci seperti ini. Jadi ini akan memperhemat dan mempercepat waktu Anda lebih efisien. Baiklah, demikian tambahan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat siang pemirsa. Sekarang saya akan memperlihatkan satu persatu alat bantu counter yang ada di laundry kiloan. Yang pertama adalah timbangan. Timbangan ini gunanya untuk menimbang pakaian customer yang kotor yang akan dicuci di laundry kiloan. Yang kedua adalah meja kasir. Meja kasir ini gunanya untuk mempermudah customer melakukan transaksi. Lalu ada laci uang. Bisa diperlihatkan. Ini laci untuk menaruh uang. Jadi jika ada customer yang akan membayar, uangnya kita bisa masukkan di dalam laci ini. Ya. Lalu ada komputer. Komputer ini untuk memasukkan data-data customer dan untuk melakukan transaksi jika langsung diisi datanya dan melihat data-data customer yang sudah ada. Lalu ada pelubang kertas. Ini nanti untuk melubangi nota seperti ini contohnya, yang akan dimasukkan ke dalam order. Ada staples, ya. Staples ini untuk staples kertas. Kita ada pesan-pesan khusus untuk customer. Ada juga stempel. Bisa dilihat. Stempel ini ada 2 macam. Ada yang tulisan lunas, ada juga barang sudah diambil. Lalu pulpen. Pulpen ini untuk menulis nota, untuk tanda tangan customer, untuk alat tulis. Lalu ada titik.
jika ada yang salah, jadi kita bisa tipet, jadi tidak ada coretan. Ada juga kartu operasional. Ini untuk mencatat identitas customer. Ada juga kertas kecil. Ini untuk tambahan identitas dari kartu operasional atau untuk menulis identitas yang lain. Ada juga meteran. Meteran ini untuk jika ada customer yang cuci gorden atau karpet, bisa dimeterin di sini. Ada penggaris. Ini gunanya untuk menggaris buku administrasi. Alat buku administrasi dan menggunakan penggaris. Gunting untuk menggunting yang akan digunting. Lalu untuk menggunting kertas juga, dan macam-macam lainnya deh. Ada juga solatif, ya. Ada juga solatif dan ada 4 solatif ini untuk menempelkan kartu operasional yang akan ditempelkan ke pakaian. Ada juga mesin aksen untuk karyawan. Ini bisa didekatkan, ya, mesin karyawan, mesin aksen. Ada juga mesin tes uang, ini ultraviolet. Tes uang itu palsu atau tidak. Kalkulator ini untuk menghitung jumlah transaksi customer. Jadi jika untuk mengurangi kesalahan jika dalam pengembalian uang ke customer. Ada juga telepon. Ini untuk menerima telepon dari customer atau kita untuk menelpon customer juga. Ada kalender, ya. Kalender ini kita untuk mengetahui customer itu tanggal selesainya tanggal berapa. Jadi kita bisa lihat apakah itu hari libur atau bukan. Jadi kita bisa tahu. Jadi kita untuk mengurangi tanggal selesai itu sampai salah, kita bisa kurangi jika kita melihat kalender. Ada juga nota, ya. Nota ini gunanya untuk mencatat transaksi customer. Dan juga ada katakannya seperti ini untuk supaya nota satu dengan nota yang lainnya itu tidak jeplak, ya, tidak tercetak di bawahnya. Ada juga notes. Notes ini gunanya untuk mencatat pesan-pesan customer. Jika customer itu minta diambil atau minta diantar, kita bisa catat di sini, lalu bisa kita tempelkan di depan komputer. Ada juga buku yang akan digunakan di counter. Buku yang akan kita kenalkan ada beberapa buku. Yang pertama ini buku administrasi pelanggan. Ini untuk mencatat customer yang masuk hari ini, ya. Seperti ini contohnya. Ini sudah dijelaskan pada saat counter yang modul counter, ya. Ini sudah dijelaskan, kita cuma tahu apa alat bantu yang ada di counter ini. Ini buku administrasi pelanggan. Yang kedua ini buku store counter. Ini untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran hari ini, ya. Ini buku store counter. Lalu ada checklist pekerjaan harian. Ini untuk mencatat customer yang masuk hari ini dan mencatat tanggal diambilnya juga. Jadi kita bisa tahu customer yang masuk hari ini ada berapa paket atau berapa kilo. Buku checklist. Ada juga buku delivery. Ini untuk mencatat customer siapa aja yang akan di delivery. Kita catat di sini, dan tanggal diantarnya itu kapan kita catat juga. Lalu ada buku pengambilan tanpa nota. Buku pengambilan tanpa nota ini gunanya untuk
Untuk mencatat customer yang mengambil pakaian tapi tanpa membawa nota. Ini harus dicatat di sini. Lalu ada outner atau tempat nota. Bisa dilihat. Tempat nota ini namanya outner. Jadi kita bisa masukkan semua nota yang ada di sini ke dalam outner, dan ada pembatasnya juga dia. Barang sudah diambil, kita taruh di bagian belakang. Jadi supaya tidak tercampur. Ya. Alat bantu counter. Iya, ini ada plastik. Plastik ini gunanya untuk memasukkan pakaian customer yang akan diambil, dan kita menggunakan plastik. Plastik di sini kita ada 2 ukuran, ada yang besar. Ini namanya logo 50. Ada juga yang kecil. Ini logo 40. Yang kecil ini ya. Jadi ada 2 macam. Kita juga harus punya tempat plastik seperti ini. Jadi bisa membedakan plastik yang kecil ada di mana, plastik yang besar ada di mana. Ini ada juga kita butuh rak pakaian. Yang kita butuhkan ini harus rak yang kokoh, jadi tidak mudah rusak, karena bisa aja di dalam satu rak ini isinya itu bisa sampai 15 kilo. Jadi kita butuh rak itu yang benar-benar harus kuat. Ada juga tempat hanger seperti ini. Tempat yang seperti ini kita butuhkan jika ada customer yang minta di hanger atau digantung ya. Jadi kita letakkan tempatnya seperti ini yang ada besinya. Ya. Lalu tempat brosur. Tempat brosur gunanya untuk meletakkan brosur-brosur yang akan kita kasih ke customer. Ya. Tempat brosur. Demikianlah alat bantu counter yang saya sudah perlihatkan. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda semua. Terima kasih. Selamat siang pemirsa. Saya akan memperlihatkan alat bantu washer. Yaitu adalah yang pertama itu mesin cuci. Mesin cuci ini ada 2 macam, ada yang electrolux, ada juga yang split twin. Jika yang electrolux ini ya, dia top loading, dia pintunya di depan. Itu dia spinnya itu ada 1000, 200, 600, 500, ada juga yang tidak ada putarannya. Semakin banyak spinnya, itu semakin cepat kering. Airnya juga yang digunakan itu ada yang 90, ada yang 60, ada yang 40, ada yang 30, ada juga tekanan normal atau 0 atau full. Tapi yang biasa kita gunakan di sini full. Ya. Soalnya ini 30, 40, 60, 90 ini kita bisa lihat di labelkan pakaian tersebut apakah bisa dicuci dengan air panas atau tidak. Kita harus perhatikan. Ya. Ini mesin cucinya. Kita gunakan electrolux. Ada juga yang split twin. Split twin ini itu sliding ya. Ya, pintunya ada di atas. Ini. Dia menggunakan air lebih banyak dibanding mesin cuci electrolux. Cara penggunaannya kita ke seperti ini ya, bisa ditunjukkan. Nanti juga saya akan memperagakan cara mencuci dengan mesin seperti ini. Jadi kita satuin, lalu kita tarik. Ini nanti dia akan putar sendiri seperti ini. Kita ke sebelah kanan. Jadi kita, di pengaturan airnya ada. Pengaturan airnya ini ada small, medium, sama extra large. Ini penggunaan air kita sesuaikan dengan jumlah pakaian yang akan kita cuci. Ya, ini. Di sini juga ada hot, warm, dan cold. Yang kita gunakan di sini adalah warm, karena kita menggunakan air agak banyak dan lebih cepat. Jadi kita menggunakan 2 pipa yang ini
belakang tersebut bisa jalan dua-duanya itu jika tombol ini ada di wall, ya ada di wall. Jika di full, ini cuma ada satu pipa yang masuk airnya. Ini speed wheel, ya. Alat bantunya adalah antara lain lagi adalah tempat deterjen plus deterjennya plus sendok takarnya. Ini untuk berguna untuk mengetahui berapa banyak deterjen yang akan kita gunakan tergantung dari item pakaian yang akan kita cuci. Ada juga softener. Tempat softenernya ini seperti ini aja kita pakai. Lalu ada tutup softener. Ini gunanya untuk sendok takarnya supaya tidak berlebihan softener yang akan kita gunakan. Jadi tergantung dari item pakaian yang akan kita cuci itu berapa banyak, bisa disesuaikan dengan takaran softenernya. Ada juga tempat deterjen seperti ini kita butuh untuk meletakkan barang-barang seperti ini, tempat deterjen atau softener dan wasnet. Ada juga wasnet, ini udah dijelaskan